Baik, Bapak Ibu, di materi hari ini, saya Alisak, saya adalah founder dari, Almas. Di sesi ini kita akan mencoba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh, Bapak Dr. Rojabi terkait dengan analisis sosiometri ini, dengan memanfaatkan teknologi. Nah, Bapak Ibu, eee, tadi Pak Dr. Rojabi ini sudah berbicara tentang bagian anak ya, ada yang populer ya, ada yang kontroversial, ada saling memilih, saling menolak, ada yang neglikti ya, yang diabaikan, bahkan nanti akan ada yang introvert, ada juga saling menolak, ada juga yang netral seperti itu. Pertanyaannya sih, bagaimana cara mengetahui siswa seperti itu Bapak Ibu? Percaya atau enggak, kita akan mengetahui keseluruhan keadaan siswa tersebut sebenarnya cukup dengan satu pasang pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan, eee, memilih dan satu pertanyaan menolak. Itu saja sudah cukup dan kita bisa memetakan keadaan siswa kita di dalam kelas ya. Bahkan walaupun kita tidak pernah masuk kelas, nanti kita akan tahu keadaan sosial siswa kita, dengan pemanfaatan alat sosiometri ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai materinya. Jadi ini kita, kilas balik dulu ya, ini terkait sama tugas sekolah, dalam hal ini adalah, guru BK ya. Jadi melakukan 4 bimbingan. Yang pertama bimbingan pribadi, bimbingan belajar, kemudian yang ketiga bimbingan karir, dan yang terakhir adalah bimbingan sosial. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan bimbingan sosial? Seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tugas sekolah sebenarnya loh ya, yang diwakili oleh, BK. Seandainya di sekolah itu tidak ada guru BK, maka tugas ini menjadi tugas kepala sekolah loh Bapak Ibu. Makanya ini kepala sekolah yang tidak punya guru BK, tugasnya nanti akan jadi berat, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi di bimbingan yang terakhir, yaitu bimbingan sosial, kita akan memanfaatkan alat yang namanya alat sosiometri ini. Nah, apa sih perlunya kita mengetahui itu semua? Karena, eee, dinamika masalah hubungan sosial antar siswa itu selalu ada ya, Bapak Ibu. Makanya kita perlu menganalisis, sosiometri. Jadi seperti apa sih dinamika hubungan sosial antar siswa? Apa saja contohnya? Ini contohnya ya, Bapak Ibu. Ada warga yang membuarkan pasangan pelajar ya, yang bolos sekolah dan asik merokok, ya. Lokasinya harus kita ini ya, ini hanya oknum saja. Sebentar annotation-nya saya matikan dulu ya, biar nggak dicoret-coret. Baik. Nah, ini adalah, dinamika-dinamika yang terjadi ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ada juga pelajar yang, bolos sekolah ya, eee, ini terjaring razia Satpol PP. Kalau sekarang yang lagi populer sama Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat tuh, yang siswa nakal ini dimasukkan ke barak militer, dilatih secara militer, Bapak Ibu. Ada lagi dinamika yang sering kita saksikan, yaitu tawuran pelajar, walaupun zaman sekarang sudah tidak terlalu banyak, tapi masih tetap ada ya Bapak Ibu. Beda dengan zaman kita dulu, mungkin sering ya. Eee, Kemudian ada juga karena nggak mau masuk geng ya, geng-gengan, ini adalah dinamika juga ya bagi siswa. Ada juga siswa yang sampai bunuh diri ya, karena maaf ini harus di-cut, nanti di YouTube akan di-cut ini. Ada siswa yang, melakukan hal seperti ini karena masalah hubungan ya, hubungan kekasih seperti itu. Kemudian ada juga, eee, ini yang sampai bullying ya kasusnya. Ini dinamika-dinamika yang, eee, sering kita saksikan ya, baik di sekolah kita maupun di media-media, baik dari sekolah di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa, masalah hubungan sosial antar siswa ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Ini kita kembali lagi ke pertanyaan dasar ya, atau pertanyaan filosofinya. Ya,
Jawabannya sangat simpel Bapak Ibu, ya karena memang kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang berinteraksi dan, eee, dengan interaksi itu maka akan ada dinamika hubungan sosial. Karena di sekolah, di siswa maka hubungan dinamika ini terjadi di kelas atau di dalam kelompoknya, seperti itu. Apa sih efek dari adanya masalah sosial ini bagi siswa? Jadi efeknya ini bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Dan akan kita lihat, fakta-fakta ini terkait dengan, ribuan anak ya di Blitar ini nggak mau sekolah ya. Ini bukan masalah ekonomi ternyata. Masalahnya apa? Nanti, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Masalahnya salah satunya, eee, adalah pernikahan dini, ya seperti itu. Ada juga ini, 700 siswa SMP, ini DO ya, di satu kabupaten loh Bapak Ibu, nih. Nah, jadi ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, dan di mana yang kita lihat ini, sisi negatifnya jumlahnya bukan sedikit ya. Kenapa tidak sedikit? Karena dalam satu kabupaten sebenarnya memang, jumlah sekolah itu hampir 1000-an. Artinya nih kalau diambil rata-rata satu sekolah ini ada satu. Itu kalau dikalkulasi dalam satu kabupaten kurang lebih bisa ada sekitar segini angkanya sampai 1000 siswa. Nah Bapak Ibu, itu tadi adalah dinamika-dinamika sosial yang ada di sekitar kita. Nah, eee, kemudian apa kaitannya dengan sosiometri? Sosiometri itu apa sih? Sosiometri ini adalah metode penelitian, yaitu, metode penelitian dan analisis dalam bidang sosiologi dan psikologi sosial, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antara individu-individu, dalam hal ini adalah siswa, di dalam suatu komunitas ya, atau kelas nanti. Seperti itu. Jadi ini, metode penelitian yang menganalisis hubungan sosial antara, orang per orang di dalam satu kelompok. Apakah ini barang baru, teori sosiometri ini? Tidak, Bapak Ibu. Ini ditemukan oleh disampaikan ya, bukan ditemukan, disampaikan oleh Jacob L. Moreno ya, mungkin orang yang pertama yang, meriset terkait dengan analisis sosiometri ini. Tahun berapa? Tahun 1934. Bayangkan ya, masa itu kakek nenek kita itu tidak sekolah loh Bapak Ibu. Para pakar di luar negeri di era Perang Dunia I itu sudah bisa memetakan analisis sosiometri ini. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Fungsinya sangat luar biasa sekali ya. Bahkan, di tahun-tahun tersebut mereka bisa, menguji ya sosiometri ini untuk kepentingan perpolitikan ya atau kepemimpinan, seperti itu. Seperti apa, manfaatnya? Ya, nanti akan kita lihat setelah kita melihat aplikasinya ya. Nah, kemudian di dalam subsubsiometri ini, ada bagian popularitas dan kontroversial ya. Apa sih? Jadi itu, eee, di-sub lagi ya sosiometri tadi. Ada yang popularitas. Apa sih popularitas? Popularitas ini merujuk pada tingkat kepopuleran atau penerimaan yang dimiliki oleh seseorang di antara kelompoknya. Jadi siswa yang paling populer. Sedangkan kontroversial ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompok. Jadi tidak harus dia siswa nakal, tidak ya, tapi siswa yang bikin teman-temannya berdebat ya, ini benar apa salah, ini baik atau tidak, seperti itu ya. Ini bisa diikuti atau tidak, seperti itu. Itu namanya, kontroversial. Nah, setelah kita bahas tadi ada beberapa hal, pertanyaannya perlukah kita melakukan, deteksi dini ya, terkait hubungan sosial dan dinamika sosial siswa kita. Yang kedua, perlukah guru atau sekolah mengetahui dinamika masalah sosial antar siswa?
pertanyaannya ya pasti perlu dan butuh ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk itu, kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sosiometri popularitas dan kontroversial ini ya. Aplikasinya seperti ini, eee, ya baik, sebelum kita buka aplikasinya Bapak Ibu, saya, pengen membuktikan ya, apakah yang kita lakukan nanti dengan, sebuah pertanyaan, apakah akan dianalisis dengan berbagai macam hasil seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Rojabi. Ada sekitar 8 8 bagian anak-anak yang akan didapat ya. Kamu termasuk bagian siswa seperti apa ya, seperti itu. Baik, yang mau jadi, eee, yang mau jadi volunteer silakan diisi tes angket online dulu ya, sebelum kita bahas aplikasinya. Yang mau jadi volunteer ya, link-nya ini saya tulis di chat Zoom, mohon maaf ya, saya mute dulu. Ini saya butuh data Bapak Ibu yang mau jadi volunteer atau sukarelawan. Silakan diisi data namanya. Nanti akan kita praktekkan bagaimana aplikasi sosiometri ini bisa bekerja secara ajaib ya, seperti itu. Yang mau saja, yang tidak, kesulitan dalam mengoperasikan HP atau laptop, silakan diabaikan saja ya. Monggo nanti yang mau ini nanti, akan mengisi angket. Yang sekarang isi daftar nama dulu ya. Kita akan, menggunakan data real Bapak Ibu, bagaimana, analisis sosiometri ini bisa bekerja. Silakan yang mau silakan di chat Zoom ini STTID test strip data ya. Silakan diisi data nama Bapak Ibu saja. Silakan ya. Baik, ini maksimal 50 ya, karena ini dalam satu kelas waktunya 2 menit yang masih mau jadi sukarelawan. Nah, nanti kalau jadi sukarelawan ini wajib ngisi angketnya ya, Bapak Ibu. Yang tidak ngisi jadi sukarelawan ini nanti dilarang ngisi angket. Kenapa? Karena, tidak bisa kalau data nama kita tidak terdaftar di katakanlah ini data absen di kelas ya, seperti itu. Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Ya, baik. Oke, silakan sambil diisi. Nah, Bapak Ibu, eee, kita nanti akan menggunakan angket secara online memanfaatkan, Google Form seperti itu ya. Sebelumnya saya izin dulu untuk, mengaktifkan aplikasinya. Silakan Bapak Ibu bisa sambil diisi, yang mau jadi sukarelawan, waktunya 1 menit ya, kita tunggu.
Baik Bapak Ibu, kita stop dulu ya. Yang sudah mau jadi sukarelawan, kita lihat ada berapa orang ini? 33 ya. Oke, saya izin dulu minta waktunya 2 menit. Saya akan men-setting ini agar bisa terbaca di angket ya, di angket form. 33. Oke, saya izin sebentar ya Bapak Ibu. Saya buat angket yang online sekitar 2 menit. Nih. Oke, izin 1 menit lagi. Nah, ini syaratnya memang, kita harus saling mengenal sebenarnya ya. Tapi karena ini simulasi, maka, tidak usah saling mengenal, nggak apa-apa, kita pura-pura saja kita sudah kenal ya tadi itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pura-pura ini sebagai teman sekelas ya. Oke, picture 1 tes SPK-nya. Ya, saya izin memasukkan ini, nama ini dulu. Baik Bapak Ibu, ini ada daftar nama, tadi Bapak Ibu yang sudah siap jadi sukarelawan, ada 33 orang. Oke, sekarang Bapak Ibu yang sudah, daftar sukarelawan, silahkan sekarang kita akan buka, eee, link angketnya ya. Nah ini link angket yang harus Bapak Ibu isi. Di sini ada 2 pertanyaan. Link angketnya ada di chat Zoom ya. Bentar, silakan dibuka s.id/tes-spk. s.id/ yang ini yang warna merah ya, tes-spk. Silakan, Bapak Ibu dibuka pakai Google Form atau pakai browser, pakai HP juga bisa ya, seperti itu. Baik, kalau kita klik nanti akan keluar angket ya. Angketnya kurang lebih seperti ini. Ya, silakan s.id/tes-spk. Nah, di sini Bapak Ibu akan keluar angket online ya. Percaya nggak percaya, nanti sebenarnya kita cukup 1 pasang pertanyaan itu sudah bisa, membagi atau mengetahui posisi kita dalam hubungan sosial kita ya di kelas. Tapi untuk angket ini sebenarnya ada 4 pasang pertanyaan, cuma kita hapus ada 2 pasang, jadi 2 pasang pertanyaan ya, nanti akan kita jelaskan. Oke. Baik Bapak Ibu dilihat dulu, yang sudah berhasil membuka, ini adalah angket, bagian atas ini adalah data siswa. Data siswa dan data identitas kita ya. Oke, kita geser ke bawah, di bawah ini ada daftar tadi, Bapak Ibu yang jadi sukarelawan sudah masuk di sini ya. Oke. Jadi ini ada data siswa, baru di bagian bawah, ini baru angketnya ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai dari yang paling atas, data siswa. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya emailnya wajib ya, nanti tinggal di-copy aja dari atasnya, seperti itu ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan, ini ada daftar nama teman-teman kita ya, alias absen lah katakanlah, pura-pura saja kita sudah kenal ya. Nah, perhatikan di sini,
Di atas ini ada nomor absen, nomor urut absen, yang kedua baru nama. Nanti kita akan lihat terus nomor absen teman-teman kita. Nah, kemudian di bawahnya ada pertanyaan, nomor urut absen saya, misalkan saya adalah, Bapak Teguh Susono ya, nomor 11. Maka saya tulis di sini nomor urut absen saya adalah nomor 11, seperti itu. Kelasnya ya abaikan saja ya, kita, pura-pura saja kelas berapalah. Nomor induk juga abaikan, tidak wajib, baru ditulis nama, misalkan tadi ya, Pak Teguh ya. Oh ya, Bapak Ibu yang namanya tidak tercantum di, daftar sukarelawan ini jangan diisi ya. Kenapa? Karena nanti datanya, tertumpuk, orang yang asli bisa kalah sama orang yang tidak terdaftar, seperti itu. Oke, baik, langsung di bagian kedua ini adalah bagian pertanyaan angket, ya. Di bagian pertanyaan angket ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kategori A atau kategori memilih. Ini ada 4 pertanyaan, kemudian ada kategori B atau kategori menolak, sama ada juga 4 pertanyaan. Dan pertanyaan sebenarnya saling, eee, berlawanan ya, satu pasang sebenarnya. Nah, pertanyaan A1 ini kategori memilih, ya. A1, A2, A3, dan A4. Sebenarnya A1 itu sama dengan B1, tapi itu kebalikan. Artinya pertanyaan ini sebenarnya satu pasang, ya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, A1 ya. Siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat atau teman akrab ya. Nah, cara mengisinya ini diisi angka saja Bapak Ibu. Jadi cara mengisinya lihat lagi ke atas, saya misalkan teman yang paling dekat, misalkan Ibu Indah, nomor 8. Maka di sini saya tulis yang paling dekat dengan saya adalah nomor 8 misalkan ya. Alasannya ditulis Bapak Ibu, orangnya baik ya atau ya orangnya supel ya misalkan. Ini ada juga pertanyaan A2, milih ya. Sebenarnya ada 4 pertanyaan. Siapa teman yang paling cocok ikut organisasi atau ekstrakurikuler dengan saya? Misalkan kita lagi ke atas, oh siswa nomor 2, maka A2 diisi siswa nomor 2. Alasannya fisiknya kuat. Nah, misalkan alasannya pendek-pendek saja. Kemudian pertanyaan A3, A4 ini diabaikan ya, abaikan saja biar nggak terlalu lama. Kita pakai 2 pasang pertanyaan saja. Lalu lanjut ke pertanyaan kategori menolak ya. B, ini pasangan dari B1, pasangan dari A1 tadi. Siapa teman di kelas yang paling ingin saya jauhi atau teman yang sering mengganggu saya? Maka misalkan kita lagi ke atas, siswa nomor misalkan, siswa nomor 30 misalkan ya. B1 nomor 30 misalkan ya, kenapa anaknya ngeyel, suka ngeyel misalkan ya. Oke. Pertanyaan kedua, siapa teman di organisasi di ekskur yang ingin saya hindari, misalkan siswa nomor 7 atau jika tidak ada diabaikan, kosongkan saja tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau sudah digeser lalu dikirim, seperti itu. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nah, wah ternyata sudah isi semua ya. Sudah isi 9 kalah ini saya tadi. Baik, ini ya. Ini kalau yang tadi tidak jadi sukarelawan dilarang ngisi ya, karena ini nanti akan terkait ya. Tidak bisa misalkan kita mau menganalisis siswa di dalam kelas, terus ada tetangga diikutkan itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini, terikat sama, satu kelompok ya, untuk sosiometri ini terikat dengan satu kelompok. Baik Bapak Ibu, ini, tes yang online ya. Nah sekarang kita akan kita akan membahas aplikasinya. Silahkan Bapak Ibu, hmm, yang isi silakan diisi dulu ya, kita kasih waktu dulu, 2 menit lagi ya. Kalau ngasih alasan simpel-simpel saja ya. Oke silakan, kita tunggu 2 menit. Oke, jika ada pertanyaan dengan, eee,
terkait angket ini bisa ditulis di chat Zoom, kita kasih waktu 2 menit. Nah, sebenarnya, untuk pertanyaan ini tidak harus banyak, satu pertanyaan nanti itu sudah cukup sebenarnya, itu bisa menganalisis, berbagai macam ragam kategori hubungan siswa tadi seperti yang disampaikan oleh, Bapak Dokter Jabi tadi ya. Itu cukup dengan satu pertanyaan, satu pasang pertanyaan. Nanti akan dianalisis secara luas ya oleh, sosiometri ini. Baik, tadi yang jadi sukarelawan 33, ini baru 23. Silahkan, diisi. Kalau sudah daftar jadi sukarelawan maka harus ngisi anketnya ya Bapak Ibu. Oke, 1 menit lagi ya. Monggo, angketnya. Linknya /tes_SPK ada di chat Zoom jika, malas ngetik tinggal diklik saja ya. Baik, yang terus mengisi silakan tetap diisi angketnya, saya akan melanjutkan materinya ya. Nah, tadi itu kita sudah melakukan tes, simulasi tes, secara online ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mencoba membuka aplikasinya ya Bapak Ibu. Saya tutup dulu aplikasinya, oh ya, kita kosongkan dulu ya datanya. Baik Bapak Ibu, aplikasi yang akan kita gunakan ini adalah aplikasi Almas dengan, fitur sosiometri popularitas dan kontroversial ya. Baik, aplikasinya kurang lebih seperti ini, saya akan tutup dulu sebentar. Ya, sambil kita lihat dulu yang sudah ngisi, sudah berapa ini? 30, oke, kurang 3. Oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita akan buka aplikasinya. Nah, ini aplikasinya adalah aplikasi yang berbasis Excel Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih seperti ini aplikasinya ya. Jadi satu file, hmm, tapi walaupun satu file, ini nanti akan luar biasa setelah kita bahas. Nah, cara membukanya seperti biasa, asal di laptop sudah ada Microsoft Office-nya, maka cukup diklik 2 kali dan ini bisa dibuka ya, seperti membuka Microsoft Word ya. Tapi ini berbasis Excel-nya. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya cukup klik tombol Enable Content yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jalan, aplikasinya ya. Oke. Nah, aplikasi ini Eee, selain bisa diisi secara manual, offline, ini juga bisa terhubung dengan Google Form yang Bapak Ibu isi tadi ya, ya menggunakan angket online tadi. Itu bisa terhubung dengan aplikasi ini, bisa diambil datanya secara otomatis. Oke, kita bahas itu nanti ya di bagian belakang. Nah, sekarang kita mulai dari, tampilan dari aplikasinya ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah halaman menu utama yang bisa kita akses dari sini dan tombol-tombol di sini sebenarnya sama dengan tombol-tombol yang ada di atas. Dan ini adalah sosiogram yang nanti kalau kita isi ini akan tampil, dalam bentuk jaring, untuk siswa yang populer dan sebelah kanan adalah siswa yang kontroversial, seperti itu. Baik, ini akses menu utama bisa dilihat dari, tombol ini ya, seperti itu. Berikutnya adalah angket ya, Bapak Ibu.
Nah, angket ini masih kosong ya, kita harus isi dulu data absen siswa, seperti itu. Oke, kita lihat dari input data siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 kali pengisian sebenarnya. Yang pertama adalah input data siswa dulu, data peserta, baru kemudian, setelah diisi angket, baru kita isi, data angket tersebut di sisi kanannya, ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara mengisi data siswa? Cara mengisi itu banyak, ada banyak cara Bapak Ibu. Yang pertama ini ketik ya secara manual ya atau adat istiadat. Ketik langsung seperti ini, Ali, Budi ya seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua kita bisa mengimpor data dari data Dapodik ataupun Google Form. Ya, kita akan coba impor data peserta ini dari Dapodik seperti ini. Diklik ada tombol dapodik ya. Silakan nanti ke operator sekolah, itu Bapak Ibu, bisa minta diekstrak atau diexcelkan dari file data siswa di Dapodik. Nanti akan, diekspor dalam bentuk, eee, file ya Bapak Ibu, file Excel seperti itu. Nah ini kita sudah oh sorry, saya ngambil data yang sudah terisi, keliru. Maaf ini akan saya tutup lagi karena ini, untuk simulasi nantinya ya. Jadi aplikasi ini memang bisa ekspor impor data, tarik menarik data secara otomatis. Jadi kita tidak perlu ngetik secara manual ya Bapak Ibu. Ya, sambil kita lihat dulu. Oh ini sudah ngisi semua ya, mantap. Kita tutup dulu ya, kita ulang untuk dapodiknya. Nah, jadi Bapak Ibu ada banyak cara untuk mengisi aplikasi ini. Yang pertama ketik manual, yang kedua impor data dari Dapodik. Yang ketiga kita bisa copy paste ya secara manual. Tapi ini cepat ya copy paste keseluruhan. Oke. Kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengambil data dari Dapodik secara cepat ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian cara yang untuk input data tadi ada yang Eee, Dapodik, kemudian copy paste, yang terakhir adalah menggunakan angket online. Nanti datanya bisa kita impor langsung. Oke. Jadi tadi yang cara pertama, ketik langsung. Cara yang kedua adalah impor dari Dapodik. Bagaimana caranya? Klik di sini, lalu keluar tombol yes, lalu, eee, pilih saja, data Dapodik ya, seperti itu. Nanti data itu akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Nah, ya, ini ada contoh Excel Dapodik. Nah, untuk Excel Dapodiknya sendiri, Bapak Ibu jangan merubah posisi-posisi, posisi-posisi kolom barisnya, biarin saja ya. Ini otomatis aplikasi sudah tahu posisinya. Tapi kalau dirubah, nanti biasanya tidak presisi tempatnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, kita mengambil data dari Dapodik. Nah, ini langsung masuk datanya. Jadi kita nggak perlu ngetik ya. Ada nomor induknya, kelasnya ya, seperti itu. Kalau sudah nanti tinggal di-copy ke input data, ya ini kan dikelola dulu. Nanti, diklik tombol maka copy ke input data. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, jika kita punya apa namanya, daftar absen, ya misalkan punya daftar absen dalam bentuk Excel, Bapak Ibu, kita tinggal gini aja, copy paste, Ctrl C di-blok dulu, Ctrl Tab, lalu Ctrl C atau pastekan di sini. Maka data ini sudah masuk ya, itu kelebihannya enak. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengimpor data dari Google Form. Nah,
Ini langkah yang pertama, yaitu kita input data ini, lalu kita buat angket ya. Angketnya sudah tersedia. Nah ini ya. Tadi jumlah pesertanya berapa ya? Eee, kita ubah. Ini berapa ini? 17. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, baru kita siapkan angket. Angketnya itu ada banyak Bapak Ibu, ada banyak model. Ada 2 ya, setidaknya 2. Yang pertama ini adalah angket offline, jika sekolah Bapak Ibu melarang siswa untuk membawa HP atau laptop, maka Bapak Ibu bisa mencetak ini ya, secara adat ya. Dicetak angketnya, di mana di angket ini sudah tampil daftar nama siswa kita dengan nomor absennya. Dan di mana di sebelah kirinya ini adalah pertanyaan yang seperti ditanyakan pada Google Form tadi yang Bapak Ibu isi. Ini dalam bentuk format fisik ya, tinggal di-print saja. Oke. Jadi begitu, kemudian siswa mengisi, lalu kita masukkan ke ini kita coba isi. Siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan sahabat, maka di sini diisi nomor absennya. Siswa nomor 10, gitu caranya ya. Nah, nanti, Bapak Ibu, hasilnya kalau yang manual, maka input datanya ya manual, tapi kalau ke Google Form nanti otomatis ya. Nah, tadi pertanyaan memilih siapa, misalkan saya siswa nomor 1 ini ya, Amanda Manopo misalkan, namanya mirip artis. Siapa siswa yang paling dekat dengan saya? Tadi dilihat jawabannya adalah siswa nomor 17. Sorry, siswa nomor 7 misalkan. Alasannya apa? Tadi alasannya anaknya supel. Nah, gitu saja cara ngisinya Bapak Ibu. Ini cuma ada 4 pasang pertanyaan sebenarnya. Simpel ya. Nah, oke. Jadi dengan begini sudah selesai tugas Bapak Ibu. Sisanya nanti ini semua akan dianalisis otomatis oleh aplikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini kita input ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara yang terakhir, yaitu kita mengambil data dari Google Form. Ya, eh, caranya kita masukkan dulu ini daftar Google Form-nya atau link-nya. Nah, Bapak Ibu isi ini ya, ini di-copy yang bagian atas ini. Di-copy, lalu kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, ini, di sini. Ya, kalau sudah maka kita kembali lagi ke input data, lalu pilih tombol import dari Google Sheet yang ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, nanti aplikasi ini akan mengurutkan secara otomatis data-data yang ada di Google Form tadi. Kalau di Google Form itu tidak urut ya, tidak urut absen, tapi menggunakan siapa yang tercepat, dia dapat urutan pertama. Ini sudah masuk ya datanya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang kosong-kosong, ini tidak ngisi, ketahuan. Nomor absen 8, nomor absen 9 ya. Juga nomor absen 14. Nah, jumlah siswanya tadi 30, kita buat 35 aja. Tiga ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah sampai di sini maka sudah selesai tugas kita ya. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, ini terlihat semua ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini kita akan lihat hasil analisisnya secara otomatis ya. Yang pertama ini per peserta dulu ya. Per peserta kita mulai dari peserta nomor urut 1. Nah, ini biasanya sering kejadian karena simulasi ya, nomor urut 1, nomor urut 2. Bapak Sepsep Hindarsa. Nah, ini dari keseluruhan peserta 30 ini tidak ada yang memilih. Ya, kemudian teman yang menolak Anda ini ada 2. Ya, alasannya suka mengganggu, mau menang sendiri ya. Maaf ya, Bapak Ibu, ini hanya simulasi ya, ini tidak sungguhan ya. Tapi kalau kita terapkan di kelas nanti bisa jadi sungguhan ya. Kemudian teman yang Anda pilih
Siapa saja terlihat ya Pak di sini. Bapak Ahmad Sofyan, Ibu Desi. Alasannya akrab, baik, mempunyai sikap kepemimpinan, dan saling memilih tidak ada ya. Teman yang saya tolak ada 2, yaitu Ibu Leni dan Ibu Desi. Alasannya apa gitu ya, seperti itu. Kita lihat peserta nomor 2. Nah, ini. Jumlah keseluruhan peserta 30. Teman yang memilih Anda itu siapa saja, ada 5 orang. Bla 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 bla. Kemudian alasannya, ini peserta nomor 2 ya. Alasannya karena sering traktir, fisiknya kuat ya, karena orangnya lugas, memiliki ide-ide yang luar biasa. Dia sangat perhatian dan humble. Bapak Ibu, dari 2 kolom ini yang bisa kita lihat ya, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, ini adalah jumlah teman yang memilih kita. Ini artinya kalau kita mau kalau kita mau nyalon ketua kelas, sebelum ada pencalonan ketua kelas, kita lakukan tes, sosiometri ini, maka kita akan tahu siapa calon ketua kelasnya. Dan ini, orang-orang yang memilih saya, terlihat daftarnya di sini ya. Kemudian yang kedua, ini adalah alasannya, orang yang memilih saya dan alasannya ini. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Alasannya. Fungsinya untuk apa? Bapak Ibu, ini adalah sifat kita, karakter kita menurut teman-teman kita, Bapak Ibu. Jadi dulu di kurikulum 2013 itu kan ada ya penilaian religi, penilaian sikap sosial. Nah, sikap sosial itu ada 4 ya kalau nggak salah penilaiannya. Penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian anekdot, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu penilaian sikap kita dari teman ya. Karena, sering traktir, fisiknya kuat, karena orangnya lugas ya, seperti itu. Terlihat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di bagian bawahnya, teman yang menolak Anda ini ada 2 orang. Tapi kita sembunyikan namanya, ini khawatir terlihat oleh yang bersangkutan siswanya ya, misalkan di kelas. Alasannya tidak ada, alasannya tidak ada, waduh, nakal, suka marah ya, seperti itu. Jadi kalau yang di atas tadi sifat positif kita menurut teman-teman, yang di bawah adalah sifat negatif kita, seperti itu. Ya, teman yang Anda pilih 2 orang, alasannya baik, ramah, aktif, dan pintar. Kemudian yang saling memilih ini ada ya. Dan teman yang Anda tolak juga 2, saling menolaknya tidak ada. Nah, Bapak Ibu, ini baru laporan per siswa loh ya. Nah, dari sini kita bisa melihat banyak hal. Yang pertama, kita tahu siapa yang memilih kita, apa sifat kita menurut teman-teman kita, seperti itu, baik itu sifat positif maupun negatif menurut teman kita, seperti itu. Artinya Bapak Ibu kalau punya data ini, Bapak Ibu guru BK nggak pernah masuk kelas, tapi guru BK sudah tahu, oh anak ini sifatnya seperti ini menurut teman-temannya. Oh anak ini sifat negatifnya seperti ini. Siapa yang dia? Jadi kita tahu per personalnya ya. Oke, ini baru per siswanya atau per personalnya. Kemudian kita analisis dalam satu kelompok dalam sosiogram ya Bapak Ibu. Ini sosiogram ya. Nah, di sosiogram ini Bapak Ibu, ini percaya nggak, dari pertanyaan A1 dan A2 saja loh ini ya. Oke, terlihat di sini. Ini adalah jaring sosiogram, di mana di sebelah kiri ini adalah pemilih, di sebelah kanan adalah dipilih. Jadi ini namanya sama, nomor absen 1, nomor absen 2. Nomor absen 1 saya memilih nomor 17 sama nomor 20 ya. Terlihat ini bentuknya. Bagaimana kalau kita balik di sini, saya nomor absen 1 saya dipilih oleh siapa saja, ternyata tidak ada yang memilih saya. Ini terlihat ya. Nomor absen 2 saya dipilih oleh siapa saja, ini banyak yang milih nomor 2 ya, seperti itu. Kemudian dari analisis ini akan tampil kesimpulan di sebelah kiri, yaitu siswa paling populer adalah, Ibu Aziza ya. Oh, selamat Ibu Aziza, ini maaf tapi simulasi saja ya. Ini paling populer, mungkin bisa senang, tapi nanti yang kontroversial, ini
mungkin merasa tidak benar datanya. Baik, jadi di sini langsung terlihat Bapak Ibu, siswa paling populer di kelas atau di kelompok itu adalah ini, siswa nomor, Ibu Aziza nomor berapa ini ya? Nah, ini nomor 27 ya, dipilih oleh 6 pemilih ya. Tertinggi ya, tertinggi paling populer. Nah, populer itu sebenarnya banyak tingkatan, ada populer mutlak, itu dipilih oleh 100%, ada populer tidak mutlak, dan ada populer ringan ya. Di antara yang tidak terpilih, dia yang paling terpilih ya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Anak populer ini adalah siswa yang paling banyak dipilih, artinya dia boleh jadi seorang pemimpin di sana, artinya juga seandainya ada pemilihan ketua kelas, dia akan cenderung menjadi ketua kelas, seperti itu. Ya, kemudian di bawahnya ini adalah siswa yang saling memilih atau berpasangan ya Bapak Ibu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Yang berpasangan ini ada 4 pasang ya. Artinya ini siswa ini, mereka adalah teman dekat atau sahabat karib atau mungkin boleh jadi pasangan ya, pacaran ya, boleh jadi seperti itu. Nah, ini ada 4, ada misalkan Ibu Nurul Hanif sama Ibu Ari Kusuma Astuti. Nah, ini ya. Ini manfaatnya buat apa Bapak Ibu? Kita tahu ini. Yang pertama, seandainya misalkan ya, Ibu Nurul ini 3 hari tidak masuk sekolah, biasalah wali kelas pasti akan datang ke guru BK. Nggak tolong, "Oh si anu, ini nggak sekolah, kemana si A ini?" Nah, pasti ke guru BK, nanti guru BK pasti, menghubungi orang tuanya, tanya langsung ya, "Halo Bapak, si A ini, eee" kenapa tidak masuk 3 hari? Seperti itu. Ternyata jawaban orang tuanya, "Loh, setiap hari si A ini sudah berangkat anak saya ke sekolah. Kok bisa 3 hari tidak masuk ke sekolah?" Artinya siswa ini tidak nyampe ke sekolah. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan guru BK biasanya? Guru BK biasanya mencari informasi dari teman dekatnya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui teman dekatnya dari mana? Masa tanya lagi ya? Kalau yang diurus cuma satu nggak ada masalah, tapi kalau siswa yang diurus sampai 5 itu baru bermasalah, nanti kita nggak tahu siapa teman dekatnya. Nah, untuk itu kita cukup lihat data di sini. Ini misalkan Ibu Nurul dan Ibu Ari, oh ini teman dekat, cukup dipanggil saja Ibu Ari ini, oh ini mana temannya nggak masuk sekolah. Biasanya teman dekat tahu rahasia dari temannya seperti itu, Bapak Ibu. Kita sudah nggak perlu cari aneh-aneh, sudah cukup lihat data seperti ini, ya. Ini salah satu contoh manfaatnya. Kemudian berikutnya neglikti itu adalah siswa yang biasa-biasa saja atau diabaikan, ya. Dipilih satu atau 2 pemilih, ya. Neglikti, ya orang biasa atau diabaikanlah, kebanyakan siswa. Dan terakhir ini adalah tidak terpilih sama sekali atau terisolasi ya Bapak Ibu. Ini biasanya siswa yang introvert ya, siswa yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, siswa yang kesulitan beradaptasi dengan situasi sosial di sekitarnya ya. Siswa merasa minder, ini di sini. Kalau Bapak Ibu punya banyak waktu silakan, dibantu siswa-siswa ini untuk, bisa lebih berbaur dengan lingkungannya ya. Kemungkinan introvert atau siswa yang punya masalah, seperti itu. Baik, ini ada 7 orang. Kita geser ke bawah, ini ada analisis kelompok ya. Jadi kecenderungan kelompok yang 3 orang, itu ada 5 kelompok ya. Yang anggotanya 3 ini ada 5 kelompok ya. Dan ini contohnya, Inengah, Ibu Kismas, Ibu Aziza. Nah ini yang paling depan ini adalah cenderung menjadi ketua kelompok, ya, seperti itu. Kelompok yang anggotanya 4, gennya 4, ini cuma ada 1 grup ya. Yang anggotanya 5 ada 3 grup, yang anggotanya 6 ada 3 grup, dan sisanya tidak ada ya, seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk sisi positif dan negatif. Sisi positifnya itu kalau kita mau membentuk kelompok belajar, ini mereka langsung oke kalau temannya sama, ya.
Kadang yang rewel-rewel itu kenapa? Karena mereka, pengen berkelompok dengan orang-orang ini tapi ditaruh kelompok lain, itu jadi masalah. Kemudian sisi negatifnya, kemungkinan mereka adalah geng, ya Bapak Ibu, kelompok geng. Ini terlihat ya. Dan yang paling depan ini kemungkinan menjadi ketua geng ya. Ini dari pertanyaan A1 loh Bapak Ibu. Nah, ini adalah sosiogram yang populer. Bagaimana dengan pertanyaan B1? Pertanyaan B1 ini akan menghasilkan analisis sosiogram yang kontroversial ya Bapak Ibu. Kan terlihat seperti ini. Ya. Ini dibalik dengan tadi, kalau tadi dipilih yang ini ditolak. Saya menolak siapa? Ini nomor 1, saya menolak nomor 13, dan saya menolak nomor berapa ini ya kalau nggak salah, nomor 20 ya, terlihat. Kalau datanya kita balik, saya ditolak oleh siapa ya? Ini siswa nomor 1 misalkan. Oh terlihat saya ditolak siswa nomor 7. Jadi Bapak Ibu ini adalah analisis sosiogram, seperti itu. Nah kemudian dari hasil sosiogram ini langsung terlihat hasilnya. Yang paling kontroversial ini adalah, ketahuan siswa ini misalkan loh Pak ya, maaf maaf, ini simulasi saja, tidak sungguhan ya, karena kita tidak saling kenal. Ketahuan ini Bapak Edi misalkan, wah ini siswa yang kontroversial. Kontroversial itu tidak harus negatif ya, kayak tadi, menimbulkan perdebatan. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia, kontroversial ini adalah siswa yang banyak masalah atau bos geng ya. Atau pemimpin, troublemaker di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Biasanya seperti itu, biasanya, tapi nggak semuanya ya. Ini terlihat juaranya. Kemudian yang saling menolak, ini tidak ada Bapak Ibu, kebetulan ya, atau kita ini ya, kita simulasikan aja, saling menolak biar datanya agak keren ya. Sebentar, ini kita, apa, dramatisir aja. Misalkan ini nomor berapa ini? Ini nomor 4 pilih nomor 5. Nah, nomor 4 pilih nomor 5 dan nomor 5 ini pilih nomor 4. Nah, misalkan ya, misalkan aja. Ya, terlihat ini ya, Halim dan Ari Kusuma, misalkan ya, saling menolak. Apa yang bisa kita manfaatkan dari data ini? Sama, kalau tadi kasus siswa A, tidak masuk sekolah 3 hari, terus menurut kata orang tuanya sudah masuk, ternyata nggak sampai ke sekolah, akhirnya kita tanya temannya. Ternyata setelah tanya temannya, nggak ada jawaban, temannya nggak tahu juga. Nah, kemudian alternatif berikutnya adalah kita lihat data ini, saling menolak. Artinya kemungkinan mereka bertengkar ya, atau tidak wawo bahasa sini. Tidak apa ya, tidak kompak ya. Nah, itu. Jadi kita lihat data ini, apakah ada yang saling menolak alias bermusuhan ya. Biasanya boleh jadi seperti itu. Kalau anak ini tadi bolos sekolah, apakah ada masalah sama temannya? Kalau ada di sini masuk data, oh berarti dia lagi bermusuhan ya Bapak Ibu. Nah ini boleh jadi menjadi alasan dia tidak bolos sekolah ya, alasan bolos sekolah. Nah kemudian yang di bawah ini adalah neglekti sisi negatif ya, di mana ini juga diabaikan saja. Dia ditolak oleh 1 atau 2 teman-temannya. Dan yang terakhir adalah yang netral, tidak ditolak sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada 12 orang ya. Oke, kita lanjut, metriknya ya. Ini terlihat ya dalam bentuk metrik. Ini otomatis ya. Jadi apa yang Bapak Ibu isi masuk. Di sini juga ada, terlihat dalam bentuk grafik ya Bapak Ibu. Nah ini kita lihat ya, ini Bapak Ibu ini sebenarnya penilaian kehidupan kita loh ya. Nah, tapi kebetulan ini simulasi aja. Cuma ini rahasia, kehidupan sebenarnya bisa kita rahasia hubungan sosial kita bisa kita lihat dari data ini. Ya misalkan ini, misalkan Bapak Sep-Sep ya. Bapak Sep-Sep ini ditolak oleh 2 orang dan dipilih oleh 0 orang, tidak ada yang memilih. Kemudian yang nomor 2 Ibu Sabrina, ini dipilih oleh 5 orang dan ditolak oleh 3 orang, Bapak Ibu. Terlihat ya? Ini artinya apa? Artinya ya, kalau kita hidup, misalkan nggak usah jauh-jauh di tetangga kita, itu ada berapa orang yang
pro sama kita dan berapa orang yang tidak suka sama kita itu sebenarnya bisa dilihat dalam bentuk analisis sosiometri seperti ini, Bapak Ibu. Kalau mereka mau ngisi angketnya ya, seperti itu. Artinya, ini bisa, mengetahui data kehidupan kita, lebih banyak positifnya, lebih banyak diterima oleh lingkungan, atau lebih banyak ditolak oleh lingkungan sosial kita. Ini terlihat dalam ini. Yang merahnya lebih tinggi daripada hijaunya, ini adalah, eee, siswa yang, hubungan sosialnya itu lebih banyak ditolak oleh teman-temannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada indeksnya ya, saya kira abaikan saja, cuma indeks. Dan di sini juga terlihat top ya, siapa siswa yang urut terbaik ya, paling banyak dipilih oleh, teman-temannya. Ada yang top, RS rejection status, ini siswa yang paling banyak ditolak atau dipilih oleh teman-temannya. Jumlah kolomnya bisa kita ubah seperti ini. Jadi ini bisa dikasihkan hadiah ya, bagi siswa yang berhasil. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira begitu ya, pembahasan kita. Ini sudah terlalu malam, kita selesaikan dulu. Nah, ini hasilnya ya, ini sosiogramnya, dan ini adalah, grafik ya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, Bapak Ibu sebenarnya, tadi cukup satu pertanyaan di angketnya, nggak perlu 2 ya, tapi saya karena simulasi, di 2 untuk sebagai pembanding. Jadi dari satu pertanyaan yang berpasangan, pertanyaan A1 dan B1 ini menghasilkan data sebanyak ini loh Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bermain media sosial ya, bermain media sosial terus ada temannya, bikin status, terus Bapak Ibu like. Nah, percaya nggak percaya, Facebook itu punya data, analisis seperti ini Bapak Ibu. Artinya mereka tahu apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, dan itu mereka sudah tahu data-data kita. Makanya kalau buka Google, itu yang keluar iklannya itu sesuai dengan selera kita, ya. Bayangkan, itu hanya dengan satu like. Sebenarnya ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa YouTube, itu cuma like, klik tombol, jempol seperti ini, ya. Tapi di sini karena, ini tes, maka perlu diisi nomor absennya tadi. Seperti itu. Jadi hati-hati, dengan media sosial. Mereka memiliki data kita secara luas, ya. Ini datanya kan terlihat banget ya Bapak Ibu, dari analisis seperti itu. Jadi, mulai bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka semua tahu data kita di luar dalamnya, Bapak Ibu, untuk hubungan sosialnya. Makanya logo di Facebook itu gambarnya jejaring manusia. Baik Bapak Ibu, begitulah ini analisis sosiometrinya. Ini Bapak Ibu yang lagi kuliah S2, S3, perlu menggunakan, alat riset seperti ini ya. Ini bisa digunakan ya untuk penelitian pembuatan tesis atau, disertasi ya. Baik, kita lanjut materinya. Nah, tadi sudah kita lihat hasil analisisnya dan sekarang kita analisis lagi. Apa sih yang bikin faktor apa saja yang bikin sesuatu populer? Yang pertama itu adalah kepribadian yang menarik. Ini urutan pertama ya. Jadi siswa paling populer, misalkan ada yang satunya nomor 4, satunya nomor ini kepribadian menarik dan penampilan fisik atau gaya busana. Maka yang paling menang adalah siswa yang berkepribadian menarik. Baru kemudian yang kedua karena prestasi akademik atau prestasi olahraga. Ya, ini yang membuat siswa populer. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, klub atau organisasi. Itu jadi populer. Dan yang terakhir, penampilan fisik ya atau gaya busana. Nah, kemudian apa saja faktor yang membuat siswa itu kontroversial? Ya, pertama unik atau kreatif ya. Jadi bisa positif, bisa negatif ya. Kemudian memiliki sifat yang suka provokatif. Dan yang ketiga keterlibatan dalam konflik dan yang terakhir adalah berperilaku negatif ya. Jadi apa sih manfaat kita melakukan deteksi dini analisis hubungan dinamika sosial ini? Yang pertama, ini kita bisa tahu ya, mana siswa yang terisolasi, siswa yang
diterima, siswa yang populer, siswa yang kontroversial, saling menolak, ya kita tahu semua. Cukup dengan satu pasang pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua bisa membantu sekolah ini mengatasi konflik antar siswa, ya. Berikutnya ini bisa mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif. Kemudian kita mengetahui siapa siswa yang terlibat dalam kontroversial dan ketidaknyamanan. Siapa troublemaker-nya di kelas ini. Nah, terlihat itu sebenarnya kalau melakukan tes di 7 kelas, kita masuk kelas, eee, ingat data tadi tidak boleh dibagikan ke siswa loh Bapak Ibu, itu hanya untuk guru atau wali kelas ya. Karena kalau siswa tahu data itu dia bisa minder ya nanti. Kemudian, kita bisa menempatkan siswa sesuai dengan kelompok belajar ya, tadi langsung terlihat ya analisis kelompok belajarnya. Kemudian Sosialgram dapat membantu memahami dinamika interaksi antar siswa. Dan yang terakhir ini, sebagai referensi dalam membuat program, kerja guru BK ini jadi lebih tepat sasaran. Baik Bapak Ibu, demikianlah, pembahasan kita. Jadi pertanyaannya, kapan sekolah kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif untuk meningkatkan prestasi siswa menuju masa depan terbaik. Nah, jadi sekarang ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah, pemaparan kami terkait dengan analisis sosiometri popularitas dan kontroversial. Kita coba, buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebentar saya izinkan. Monggo, yang mau diskusi silakan langsung dibuka saja mic-nya ya. Saya, tidak baca-baca ini ya. Baik, yang mau bertanya diskusi langsung aja open mic atau raise hand. Eee, ini ada pertanyaan di chat, dari ini, izin bertanya dengan aplikasi sebelumnya apakah sama? Apabila perbedaan, bedanya di mana? Mohon maaf, ini yang dimaksud aplikasi sebelumnya yang mana nggih, Pak? Eee, mungkin aplikasi yang apa ya? Atau, dengan aplikasi Nobul ya, berbeda ya Bapak Ibu? Atau dengan aplikasi Gaya Belajar ini berbeda ya. Kalau, Gaya Belajar itu untuk menganalisis, gaya belajar siswa yang terbaik yang apa ya. Kalau aplikasi Minat Karir untuk menganalisis perencanaan karir masa depan siswa. Nah kalau ini, merencanakan bimbingan ya, bimbingan terkait bimbingan sosial siswa, seperti itu. Kemudian untuk Excel-nya menggunakan Windows berapa? Dari Pak Heri, terima kasih. Nah, Windows-nya bebas, cuma Microsoft Office-nya minimal 2010. 2010, 2013, cuma yang kami sarankan adalah, Microsoft Office 2010 itu lebih stabil. Dan satu komputer itu bisa diisi lebih dari satu Microsoft Office, dan bisa Bapak Ibu lihat di dalam laptop saya ini ada 2 versi Office, Office 2010 dan 2021. Jadi tidak ada masalah. Jadi, minimal menggunakan Windows dan tidak bisa, digunakan di Mac ya, Mac MacBook nggak bisa. Baik, apakah aplikasinya sama seperti aplikasi sebelumnya yang pernah saya miliki dari Berkreasi? Bisa diinformasikan aplikasinya apa? Soalnya kami memiliki banyak variasi aplikasi, sesuai dengan, kebutuhan Bapak Ibu. Monggo silakan yang mau diskusi atau tanya jawab, dibuka saja mic-nya langsung. Eee, oke, Ibu Siti Farisma, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Materi hari ini sangat menarik dan melalui pertanyaan ini saya sedikit ingin meminta bantuan ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan Pak. Jadi tahun ini saya mendapat kesempatan untuk mengajar di siswa kelas 7 yang mana setelah melaksanakan pembelajaran selama hampir 2 semester ini, saya menyadari bahwa ada satu kelas yang
tidak beres lah kalau kita lihat ya sikapnya satu sama lain. Saya pernah bertanya dan melakukan diskusi dengan anak-anak kelas salah satu kelas 7 itu, kenapa mereka itu kayak seperti hubungannya itu renggang banget itu, Pak. Pernah satu kelas dipanggil ke kantor karena masalah yang nggak terduga ya. Dalam hal ini mohon maaf Pak, saya bukan guru BK, namun untuk mencoba mengarahkan Pak ya yang anak-anak ini. Setelah diselidiki, ternyata mereka ada rasa ketidakpercayaan satu sama lain, merasa saling disakiti, dan di antara 24 siswa itu, 6 anak yang merasa biasa-biasa saja, namun tidak peduli dengan kondisi misalnya pertikaian yang ada di antar temannya. Tapi kelas mereka termasuk kelas yang sering mengikuti lomba-lomba gitu Pak, aktif. Jadi secara prestasi tadi bagus, tapi dari segi sikapnya itu Pak. Mohon sarannya Pak, ya bagaimana itu solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi Ibu Siti Farisma, ini adalah masalah pribadi siswa ya. Dan ini memang diperlukan bantuan dari guru BK untuk memberikan konseling kepada siswa yang merasa tidak percaya diri. Dan ini memang wajib di setiap sekolah itu guru BK memberikan support, memberikan arahan bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang terbaik. Jadi tetap dibutuhkan. Misalkan di sekolah tidak ada guru BK-nya, kami sarankan bisa mengundang konselor seperti itu. Kalau Ibu bisa memiliki kemampuan atau bisa mengkonseli siswa, mungkin Ibu bisa melakukannya ya. Karena ini secara teknis panjang. Ini perlu diurut dulu masalahnya apa, kemudian solusinya jalan terbaik. Nah, untuk alat sosiometri ini hanya untuk mendeteksi saja posisinya. Oh, ini saling menolak. Oh, anak ini, anak ini. Kalau kayak tadi Ibu sebutkan, satu kelas ada berapa anak, kayaknya kok gini semua. Pertanyaannya apakah semua? Belum tentu. Nah, dengan alat ini kita tahu siapa saja siswa yang saling memilih, eee, berpasangan dan siapa saja siswa yang saling menolak. Kita tahu, nanti baru, kita ciduk satu-satu, oh ini saling, menolak, oh siswa ini aja kita panggil ke BK, dikasih konseling seperti itu, kasih bimbingan ya, bagaimana bimbingan terbaik ya. Dan metodenya berbagai macam, banyak sekali ya, nah seperti itu Ibu. Jadi alat ini, bukan alat sebagai alat solusi, seperti itu. Bukan sebagai solusi permasalahan siswa, tapi untuk mengetahui hubungan sosial antar siswa. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut memang diperlukan pakarnya, biasanya di sekolah itu ada guru BK, seperti itu. Ya, demikian Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, semoga, bisa menjadi yang terbaik di sekolahnya. Baik Ibu Nur Afifah, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Salam. diri, nama saya Ibu Nur Afifah. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 1 Simpang Ulim, Aceh Timur. Jadi di sini luar biasa sekali dan menarik sekali untuk saya menyimak dari tadi itu. Kayaknya kita kalau memang dari segi bimbingan sosial, sosiometri itu memang luar biasa tepat. Karena apa? Dari sosial kita nanti akhirnya ke individual. Jadi lebih tepatnya, apalagi kalau saya itu kan gimana kita bilang, karena kami tidak memiliki jam mengajar, Pak. Pada dasarnya kita seharusnya ada jam mengajar minimal di 1 kali 45 menit, biar kita continue dalam membimbing siswa. Tapi mengingat menimbang banyak pertimbangan, jadi saya di sini ya udahlah comot sana comot sini, di mana yang perihal yang urgen itu yang saya laksanakan dalam kategori apa? Karena di 325 siswa dengan satu kondisi guru BK agaknya kelabakan ya Pak. Jadi ya seperti itu kondisi di lapangan, tetapi saya tetap enjoy dan tetap mengamati serta
tetap melaksanakan sosiometri. Nah, itu dia. Mungkin dari sini kita bisa memaparkan seperti Ibu bilang tadi, pada dasarnya walaupun kita tidak secara mendetail, tetapi secara kontinu kita harus mendekati siswa dengan sosiometri pada dasarnya. Dengan sosiometri ini kita bisa memetakan, oh siswa ini nanti sampai kita bisa tahu si ini digunjing, si ini bisa tidak dekat dengan itu kan problem, akhirnya kita ke individualnya kita dekatin. Nah, di situ. Makanya untuk hari ini luar biasa sekali. Cuma saran saya Pak cuma satu, jika memang ruang ini ada hubungannya dengan semacam kita curhat, istilahnya tolonglah pihak-pihak yang memang mendukung pendidikan yang update, usahakan guru BK ini ada jam lah minimal 1 kali 45 menit biar kita bisa kesentuh anak-anak kita yang memang rumit sekali sekarang kita kondisikan. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini permintaannya sulit kami kabulkan, Bu. Karena kami bukan menteri. Nggak apa-apa. Jadi begini Bu, memang itu permasalahan. Jadi guru BK nggak punya jam, itu permasalahan tersendiri dan itu sejak pertama kali kebijakan tersebut digaungkan itu sudah didemo oleh guru BK se-Indonesia loh Bu. Ya. Benar. Nah, pertanyaannya tadi apakah kalau kita nggak memiliki jam, kita tidak bisa memanfaatkan alat sosiometri ini? Bisa, Bapak Ibu. Jadi walaupun keadaan cukup sulit, kita nggak memiliki jam, kita bisa memanfaatkan teknologi internet ya. Jadi katakanlah Bapak Ibu tidak pernah masuk kelas, tapi pastikan Bapak Ibu tahu keadaan kelas tersebut. Keadaan sosialnya bagaimana, di kelas ini siapa troublemaker-nya, di kelas ini siapa yang paling populer, di kelas ini siapa yang lagi bermasalah, saling menolak ya. Melakukan tes sosiometri ini di kelas-kelas dengan cara online. Jadi kita perlu membuat grup-grup WhatsApp mungkin per kelas seperti itu, kasih tugas saja. Tugas dari guru BK ngisi angket ya. Oke, Bapak Ibu setelah mereka ngisi angket, satu paket pertanyaan langsung Bapak Ibu tanpa datang ke kelasnya sudah tahu keadaan sosialnya ya. Nah ini kemungkinan kelompok gengnya siapa saja, tadi terlihat kelompoknya siapa saja sifat karakternya ya. Si si A ini menurut temannya karakternya seperti apa, kita tahu seperti itu. Jadi pastikan walaupun kita terbatas dengan pertemuan dengan mereka, tapi kita tidak masih tetap bisa melihat keadaan sosial mereka dan juga kepribadian mereka menurut penilaian teman-temannya. Kan tadi sudah sempat kami sampaikan, ada siswa yang dipilih, kemudian ada alasan-alasan, itu adalah menunjukkan karakter kita menurut teman-teman kita. Jadi Ibu insya Allah tetap akan dekat dengan mereka walaupun tidak pernah bertatap muka seperti itu. Oke, demikian Ibu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,